warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Trisnowati SPD MPD selaku dosen pembimbing mata dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 offline yang beranggotakan Afidatul Ihwani, Ahadina Miftahur Rohmah, Fitri Alfiah Astuari, dan saya sendiri Yuni Fatmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rancangan praktikum fisika dasar tentang konsep fluida dinamis. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Mbak Fitria. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yuni atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan judul praktikum. Judul praktikumnya ini mengenai penerapan konsep fluida dinamis kebocoran air pada botol. Next. Tujuan praktikumnya yang pertama itu menghitung kecepatan air yang keluar dari botol pada tiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan. Yang kedua, menghitung volume air, debit air, dan laju air. Yang terakhir, memenuhi nilai praktikum fisika dasar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Khadina. Baik, yang kedua adalah hipotesis. Yang pertama yaitu teorema Torricelli dapat digunakan untuk mengukur kecepatan air pada botol plastik yang bocor. Kemudian yang kedua yaitu teorema Torricelli hanya berlaku jika ujung pada wadah itu terbuka, jadi atmosfer dan luas lubang itu jauh lebih kecil daripada luas penampang dari wadah tersebut. Kemudian yang ketiga ada kecepatan volume air mengalir, itu akan dipengaruhi oleh ketinggian dari lubang kebocoran tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teori. Dari pengertian fluida dinamis yang pertama yaitu fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Karena dinamis itu artinya bergerak, maka fluida yang dibahasnya itu yang bergerak. Untuk memudahkan dalam pelajari, fluida di sini dianggap steady, yaitu artinya mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau biasa yang kita sebut sebagai tidak mengalami putaran-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Kemudian ada besaran-besaran dalam fluida dinamis. Yang pertama yaitu debit aliran dengan simbol Q, jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu, atau Q sama dengan V per A, di mana V adalah laju aliran fluida dan A adalah luas penampang. Kemudian aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran atau Q sama dengan V per T, di mana V adalah volume dan T adalah selang waktu. Persamaan kontinuitas. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap menjadi debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau dua tempat, maka debit aliran pertama, debit aliran 2, atau A1, V1 sama dengan A2, V2. Kemudian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekalan energi yang dialami
oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau B, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama, yaitu pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan, maka menjadi P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan tetap. Teorema Torricelli atau Lejeune-F-Bloch. Penggunaan persamaan Bernoulli adalah menghitung kecepatan zat cair yang keluar dari dasar sebuah wadah. Kita terapkan persamaan Bernoulli pada titik 1, yaitu permukaan wadah, dan titik 2, yaitu sebagai permukaan lubang. Karena diameter keran atau suatu lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadahnya tersebut, maka bisa jadi kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0 atau V1 sama dengan 0. Permukaan wadah dan permukaan lubang atau keran terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. P1 sama dengan P2. Tampak bahwa laju aliran air pada lubang yang berjarak H dari permukaan wadah sama dengan laju aliran air yang jatuh bebas sejauh H. Dibandingkan dengan gerak jatuh bebas, ini dikenal dengan teorema Torricelli. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Afi Datul. Baik, selanjutnya adalah variabel. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel terikat, yaitu kecepatan air. Kemudian yang kedua adalah variabel bebas, yaitu adalah ketinggian lubang pada botol air yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, di mana ini dipengaruhi oleh dari bentuk botol itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini kami menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah botol ukuran 1,5 liter. Kemudian yang kedua adalah solder, atau bisa juga menggunakan paku atau juga obeng. Kemudian yang ketiga adalah penggaris. Yang keempat plester atau lakban. Yang kelima adalah gunting. Kemudian selanjutnya adalah alat tulis dan juga kamera. Kemudian yang selanjutnya terkait cara kerja akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Yuni. Kepada Mbak Yuni dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian ukur tinggi botol yang diperlukan dari permukaan air. Kemudian yang ketiga, buatlah 4 lubang di mana masing-masing memiliki interval 3,6 cm, sehingga didapat tinggi botol yang digunakan setinggi 18 cm. Yang keempat, membuat tiap-tiap lubang, kami menggunakan solder atau paku dan diameter lubangnya masing-masing dibuat sama, yaitu 0,5 cm. Yang kelima, tulislah daerah interval lubang dengan spidol. Karena ada 4 lubang, maka ada 5 daerah interval. Patokannya dari atas, yaitu H1, H2, H3, H4, dan H5. Yang keenam, tutuplah tiap lubang dengan menggunakan plester. Yang ketujuh, masukkan air ke dalam botol tersebut sampai penuh. Lalu, bukalah plester yang menutup lubang, biasanya lubang pertama atau daerah interval H1 pada botol tersebut. Kemudian, yang ke-8, dokumentasikan setiap kegiatan penelitian. Yang ke-9, analisislah hasil data kebocoran air pada botol. Kemudian yang terakhir, buatlah laporan hasil analisis kebocoran air pada botol. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.